سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berpikir, berkeinginan, kita berharap agar kita menjadi orang yang terbaik. Terbaik baik dari sisi pandangan manusia maupun insya Allah kita ingin jadi orang terbaik dalam pandangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lupa, kadang kita kejar sana sini, kerja berat ini itu dalam rangka ingin mengejar nilai terbaik, tetapi terkadang kita lupa terbaik itu hanya dari sisi manusia saja, padahal kita berharap kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ternyata banyak halnya, dan di antaranya adalah yang paling termudah adalah dengan jadi penuntut ilmu. Di antaranya apa? Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkannya. Maka duduk kita di majelis ini, banyak orang datang, setiap ada tabligh akbar hadir, setiap ada kajian hadir. Begitu kajian belajar Al-Qur'an, segan untuk datang. Ini aneh gitu kan. Jadi kalau saya ngisi-ngisi majelis ceramah itu yang datang banyak. Tapi begitu ngisi apa kajiannya Ustaz? Tahsin tilawah Al-Qur'an. Wah, itu hari pertama ramai. Hari kedua wallahu alam. Hari ketiga wallahu alam bisawab. Nah, ini tantangannya. Padahal kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Untuk menjadi baik di sisi Allah, duduk di majelis Al-Quran. Masya Allah. Dan itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Muzammil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya pendek saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah akan Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Membaca dengan sesuai kaidah tajwid, kaidah bacaan yang sebenarnya. Maka membaca Al-Quran itu bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan, warattilil Qur'ana tartila. Disuruh kita untuk bersungguh-sungguh, disuruh kita untuk serius di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu disampaikan, alladzina yatluna kitaballah. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah. Kalau orang khutbah Jumat disampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih, supaya apa? Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika seseorang untuk berseruan berjihad, disuruh berjihad,
haqqa jihadi, dengan berjihad sesungguh-sungguhnya jihad. Ada bersungguh-sungguh jihad, ada bersungguh-sungguh bertakwa, dan ada bersungguh-sungguh di dalam tilawah. Maka tilawah Al-Quran itu bukan remeh-temeh. Yang mau baca, tidak mau sudah. Tidak. Maka Rasulullah SAW menguatkan kembali, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran. Kenapa kok Rasulullah menyuruh kita untuk baca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena nanti ketika hari kiamat tak ada naungan, tak ada pertolongan. Individu hari ini bolehlah kita kong kali kong sama kawan. Kita mau jadi ini, jadi itu, kita boleh mendekat sana ke sini, bujuk sana sini. Tapi ketika di yaumil akhir, lah, tak ada. Jangankan dengan teman, dengan orang tua kita nyaris tak kenal. Kita akan saling lupa akan masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Tapi ketika itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashab. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang ketika hidupnya menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Sahabat menjadi orang yang selalu berinteraksi bersama. Ini adalah sahabat. Maka ketika itu nanti Al-Quran akan menjadi penolong. Maka belajar Al-Quranul Karim itu penting. Karena bukanlah perbuatan amal yang biasa-biasa saja. Setidak-tidaknya ketika seseorang itu belajar Al-Quranul Karim adalah dalam rangka untuk supaya ia membaca Al-Quranul Karim dengan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membaca Al-Quran bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika ia bernilai ibadah, maka ia mesti dilakukan dengan sebenar-benarnya. Ketika ia membaca tidak benar, ketika mereng saja, ketika terpeleset saja, yang mestinya dia baca sin, dia baca shin. Ketika dia baca zal, dia baca zai. Maka itu akan bisa merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan hati-hati, ketika itu kita bisa merubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Merubah yang tak kita ketahui, merubah yang tak kita sadari. Kenapa? Karena kurangnya kita mau untuk menelaah belajar Al-Quran. Maka belajar Al-Quran itu penting supaya apa? Supaya kita terhindar dari kesalahan sehingga kita bisa membaca Al-Quranul Karim sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa kita mesti belajar baca Al-Quran? Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang sebab Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Ada salah satu zikir yang menyebabkan ketentraman hati adalah membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita bisa lihat, kita bisa simak orang yang baca Al-Quran yang benar dengan orang yang baca Al-Qurannya terbata-bata. Kira-kira nikmat mana kita dengarkan? Mana yang lebih menenangkan perasaan kita? Jangankan orang lain, kita sendiri saja kalau kita bacanya terbata-bata, tidak nyaman kita baca Quran. Apalagi orang lain yang mendengarkan. Nah, ini penting kita belajar. Supaya apa? Supaya mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Maka perlulah kita untuk belajar membaca Al-Quran Karim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran, mahir di dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang tinggi derajatnya orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ini penting. Kemudian, apalagi yang ketiga? Yang ketiga, kenapa kita mesti belajar Al-Quran? Ini adalah sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quranul Karim dan cinta kita kepada kalamullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika berhadapan dengan orang yang kita cintai, kita akan selalu berharap tampil terbaik.
Kita kepingin ketika kita bersama dengan orang yang kita cintai, kita tidak ingin ada celah, tidak ada cacat. Maka kita ingin yang terbaik. Kadang kita tanya ke istri, apalagi yang kurang, apa yang salah, apa yang mesti disempurnakan, apa yang saya harus lakukan. Lalu bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim? Ketika kita cinta dengan Al-Quran Al-Karim, maka kita akan berusaha untuk menjadi si pembaca yang terbaik bagi Al-Quran Al-Karim. Dan kita akan berusaha. Maka ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Maka kita selalu belajar baca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan cita-cita supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah merasa malu untuk belajar Al-Qur'an. Jangan malu, jangan sungkan untuk belajar Al-Qur'an Karim. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disampaikan ketika wayatata'u, orang itu membacanya dengan terbata-bata, lahu ajroni. Kata Rasulullah, orang yang bacanya terbata-bata pun dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berpesan, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan keindahan suaramu. Salah satu keindahan itu adalah dengan ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Maka insya Allah ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita sedang mengamalkan satu perintah Allah, warattilil Qur'an tartila. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahami Al-Quran. Dimudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran siang dan malam, dan nantinya di akhir kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.